Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran fisika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin teman-teman sekalian menuliskan pengetahuan apa saja yang teman-teman harapkan setelah mempelajari topik ini. Selain itu, teman-teman juga silahkan menuliskan pengetahuan awal apa yang teman-teman ketahui tentang hukum Faraday. Teman-teman bisa bebas menuliskan tanpa takut salah, karena di sini saya hanya ingin tahu pengetahuan awal dari teman-teman sekalian. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu memahami penerapan dari hukum Faraday pada generator. Membahas tentang hukum Faraday, silakan teman-teman menyaksikan fenomena berikut. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian melihat pembangkit listrik tenaga angin? Pada pembangkit listrik tenaga angin dibutuhkan baling-baling agar mampu menghasilkan energi listrik. Gerakan baling-baling yang berasal dari angin kemudian dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. Lalu, tahukah kalian bagaimana generator dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita saksikan simulasi berikut. Selamat menyaksikan. Dalam sebuah generator terdapat magnet dan juga kumparan. Ketika baling-baling diputar oleh angin, maka magnet dalam generator akan bergerak keluar masuk kumparan seperti pada simulasi. Gerakan keluar masuk magnet inilah yang akan menghasilkan arus listrik. Jadi seperti yang dapat kita saksikan, ketika magnetnya bergerak keluar masuk kumparan, maka akan muncul arus listrik. Jadi begitulah cara kerja generator dalam mengonversi energi gerak menjadi energi listrik. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham kan mengenai prinsip kerja generator? Setelah ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi konsep yang melandasi prinsip kerja generator. Jadi, simak baik-baik ya. Prinsip dasar dari generator berkaitan dengan hukum Faraday, di mana hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fluks magnetik. Gerakan keluar masuk magnet ke dalam kumparan akan menghasilkan fluks magnetik. Laju perubahan fluks magnetik inilah yang akan menghasilkan GGL induksi sehingga timbullah arus listrik. Ketika magnet diam, maka tidak akan terjadi laju perubahan fluks magnetik sehingga GGL induksi tidak dapat dihasilkan. Setelah membahas bagaimana GGL induksi dapat dihasilkan, sekarang kita akan membahas besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Besaran yang mempengaruhi GGL induksi sendiri yaitu adalah jumlah lilitan, induksi magnetik, luas kumparan, dan kecepatan sudut. Nilai GGL induksi berbanding lurus dengan jumlah lilitan, induksi magnetik, luas kumparan, dan kecepatan sudut. Sehingga apabila kita ingin memperbesar nilai GGL induksinya, maka kita dapat memperbesar nilai dari keempat besaran-besaran tersebut. Secara matematis, dapat disajikan Emax sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Baiklah, kita telah membahas bagaimana prinsip kerja generator dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi besarnya tegangan atau GGL induksi yang dihasilkan oleh generator. Agar pemahaman kita semakin baik tentang hukum Faraday yang membahas tentang generator ini, maka silahkan lakukanlah atau kerjakanlah latihan berikut.
Setelah mengerjakan latihan soal yang disediakan, bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 orang, kemudian diskusikanlah penerapan-penerapan hukum Faraday pada hal-hal lainnya yang kemudian akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Tak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan teman-teman refleksikan hal-hal apa saja yang telah teman-teman pelajari pada hari ini. Dan silahkan tuliskan pembelajaran seperti apa yang teman-teman harapkan untuk kedepannya. Baiklah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.